Kenapa Bapak ingin menikah? Nak, aku mendengar Rasulullah bersabda, wa aradhilu mautakum uzabukum. Seburuk-buruk orang meninggal adalah orang meninggal dalam keadaan tidak punya istri. Makanya mungkin di sini ada yang masih duda atau janda, tolong dan nikah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrit tuja wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan naqa wan najah, amma ba'da. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin, semua para alim ulama yang kami takzimkan, Coach Ridwan Abadi, Kang Aldi, dan semua jajaran pengurus SBC, sahabat-sahabat pejuang, dari ketua chapter sampai seluruh sahabat-sahabat pejuang sukses berkah community. Malam ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Sudah dimulai tadi, dimulai dari sebuah cerita. Sudah siap Pak Pra? Ada teh kemasan, pabriknya sama, bahannya sama, kendaraan untuk ngangkutnya sama, dikirim ke tempat yang berbeda. Yang pertama adalah dikirim ke toko-toko retail, toko-toko kelontong, dijual dengan harga 3.000. Kemudian yang kedua dikirim ke supermarket, mall, ditaruh di kulkas, di ruang pendingin, dijual dengan harga 7.000. Yang ketiga dikirim ke hotel bintang 5, di situ ditaruh tempat yang istimewa, dia tidak ada tamu yang tahu. Ketika ada pesanan, baru teh ini dituang di gelas, dikasih es sedikit, dijual dengan harga 70.000. Bahannya sama, pabriknya sama, kendaraan untuk ngangkutnya sama, dikirim di tempat yang berbeda, tapi harga jualnya tinggi, nilainya berbeda. Karena apa? Satu, karena lingkungannya. Kita senilai berapa itu tergantung lingkungan kita. Lingkungan yang terdekat adalah istri dan anak kita. Laki-laki yang hebat yang hadir di sini, itu pasti di belakangnya ada wanita-wanita hebat yang mensupport. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang luar biasa. Saya menyebutnya wanita-wanita ya. Waro'aku lirojulin azimin mar'atun solihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita yang solihah. Begitu juga dengan kehadiran kita malam ini, di mana ada lingkungan yang membuat hidup kita bernilai, hiduplah di situ. Karena ketika kita hidup di lingkungan yang mengkerdilkan kita, maka hidup kita juga akan kerdil. Makanya malam ini satu tema yang menarik, yaitu keluarga sakinah, bisnis berkah. Dimulai dari cerita yang kedua. Ada seorang wanita pulang dari kerjaannya. Di dalam perjalanan mau masuk rumah, di depan rumahnya ada seorang nenek berkumpul dengan dua temannya. Ada 3 orang tua wanita, 3 nenek. Wanita ini tahu nenek ini butuh sesuatu.
Dari raut mukanya kelihatan bahwa ini kurang minum, ini kurang makan. Nek, ya nduk. Nenek kelihatannya haus atau lapar. Monggo pinarak masuk rumah, Nek. Suamimu ada, nduk? Waduh, suami saya itu masih kerja, Nek. Saya tidak akan pernah makan dari sesuap nasi yang di situ tidak ada ridho suami. Ya sudah, Nek, kita nunggu suami, saya tak mandi dulu. Mandi, kemudian suaminya datang, Mas, ya Dek, di depan itu ada 3 nenek yang kelihatannya lapar dan haus. Bolehkah aku memberi sesuatu kepada ketiga nenek itu? Ya Dek, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu akan jadi berkah kita. Nek, suamiku ridho, monggo mlebet, mari masuk, Nek. Nduk, ya Nek, kita ini ditakdirkan untuk makannya tidak bisa bersama. Maksudnya, Nek, pilih salah satu di antara kita bertiga. Satu dulu. Yang ini namanya kaya, yang ini namanya sukses, sedangkan saya sendiri namanya kasih sayang. Pilih di antara kita bertiga, maka salah satu di antara kita akan masuk dan makan bersamamu. Masuk ini wanita ini, Mas, ya Dek, mereka tidak mau bersama, Mas. Kita harus milih di antara salah satu di antara mereka bertiga. Yang satu namanya kaya, yang satu sukses, yang satu kasih sayang. Coro Mas, mana yang kita kasih makan, mana yang kita masukkan ke dalam rumah kita? Anu Dek, nek aku yo kaya, siapa tahu kita akan jadi kaya beneran. Dengan kekayaan kita akan bisa beli apa saja. Ya enggak, Mas, kalau menurut saya yang kita masukkan ke dalam rumah kita ini sukses. Karena dengan sukses berarti kita sudah jadi kaya. Anaknya yang di belakang mendengar percakapan orang tuanya. Pak, Bu, ya nak, untuk apa kaya, untuk apa sukses kalau tidak ada kasih sayang? Kalau saya diizinkan memberi usulan, pilihlah kasih sayang. Karena saya merasakan kebahagiaan di rumah ini, saya merasa sangat berarti di rumah ini karena ada kasih sayang dari Bapak Ibu. Ya sudah, kita ngalah saja Pak, masukkan saja kasih sayang. Akhirnya mana yang namanya kasih sayang tadi? Saya, Bu. Mari masuk, ikut makan bersama kami. Ternyata ketika si nenek yang bernama kasih sayang ini dimasukkan ke dalam rumah, kedua nenek ini saling bergandengan dan ikut masuk ke rumah. Loh, katanya satu-satu, ini kok masuk bertiga? Maaf, Duk, yang kaya ini buta, yang sukses ini juga buta. Sedangkan yang bisa melihat hanya aku kasih sayang. Ketika engkau memasukkan aku, berarti otomatis kaya dan sukses itu akan mengikuti aku. Karena engkau memilih aku, maka kaya dan sukses juga akan masuk ke dalam rumahmu. Dari cerita ini mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa kesuksesan dan kekayaan itu sebuah keniscayaan bila di dalam rumah itu ada kasih sayang. Makanya keluarga sakinah, bisnis berkah. Ada satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Orang yang belum menikah itu seburuk-buruk kalian. Mungkin yang di sini masih ada yang bernama Joseph dan nikah. Ada yang bernama Joseph, Joko Kasep, dan nikah. Mas Bagus dari Lamongan dan nikah. Kaburomatutan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang mengajak, dosa besar orang yang selalu mengatakan tapi tidak mengamalkan. MC nganten itu selalu ajak-ajak nikah, tapi dia belum nikah sampai hari ini. Itu semakin dia menunda pernikahannya, semakin banyak dosa besar yang dia lakukan. Oke Mas Bagus, nikah Mas Bagus. Delik neng di wonge mau. Oke.
Mungkin yang gadis, yang perempuan ada yang belum nikah, cara bahasa Bojonegoro ini perawan kerak dan nikah. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruknya umat Rasulullah itu yang belum dan tidak menikah. Coba yang sudah menikah tolong tangannya diangkat. Yang sudah menikah. Oh, separuh. Kenapa? Yang saya suruh untuk angkat tangan itu yang sudah menikah, karena yang belum menikah itu aib. Dan mengumbar aib itu dosa. Termasuk Mas MC tadi itu, Masya Allah, mengumbar aib ya. Wong jadi jodoh-jodoh no. Syirarukum uzabukum. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah. Wa aradhilu mautakum uzabukum, dan seburuk-buruk orang yang mati di antara kalian adalah orang yang mati dalam keadaan belum menikah. Maka dulu ada seorang sahabat usianya 80 sekian tahun. Anaknya sudah banyak, cucunya sudah banyak. Ketika mau meninggal, anak-anaknya itu dikumpulkan. Ya abnai zawijuni, zawijuni, zawijuni. Wahai anakku, nikahkan aku, nikahkan aku, nikahkan aku. Usia 80 tahun lebih, punya cucu banyak, punya anak banyak, anak-anaknya dimintakan untuk mentarikan dodoh untuknya. Coro sampeyan duwe bapak kaya ngono mbok omongi piye? Pak, karek sak gongan ae lho. Anaknya bertanya, "Bapak, jenengan niki sudah 80 tahun lebih." Pertanyaan opo iso jek iso ora ngono, Pak. Kenapa Bapak ingin menikah? Nak, aku mendengar Rasulullah bersabda, wa aradhilu mautakum uzabukum. Seburuk-buruk orang meninggal adalah orang meninggal dalam keadaan tidak punya istri. Makanya mungkin di sini ada yang masih duda atau janda, tolong dan nikah. Wes. Sing wes siji belum saatnya. Itu nanti di belakang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat pejuang SBC, nikah itu mudah. Cukup ada wali, ada 2 saksi yang adil, ada ijab kabul, ada 2 calon pengantin laki-laki dan perempuan, ada mas kawin, sah nikahnya. Nikah itu mudah, tapi membuat keluarga bahagia itu mudah bagi yang tahu caranya. Jangan katakan susah. Kalau kita mengatakan membuat keluarga bahagia itu susah, maka kita akan jadi bujang lapuk, tua rata birabi. Masa umur 30 tahun urung nikah. Umur sakmono tuwane kowe dolanan ning ndi wae. Aku dadi koncone SBC tersiksa, Pak. Ada teman SBC usia 30 tahun belum nikah, ya Allah, tersiksa. Oke. Seburuk-buruk manusia adalah yang belum menikah. Tapi nikah itu mudah. Membuat keluarga bahagia juga mudah bila tahu caranya. Yang pertama, bagaimana agar keluarga kita bahagia? Hifdzul lisan. Jaga mulut. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, jangan selalu sesuatu yang penting. Rasulullah dawuh, kalau kamu sama istri itu ngobrolnya yang santai. Tula ibuha wa yu'alibuka. Tula apa yula ibuki wa tula ibuha wa tula ibuka. Kalau kita sama istri itu pokoknya dolanan tok, Pak. Jangan serius. Bu, kalau ngobrol sama suami
Jangan pernah yang serius. Pokoknya ngobrol sing santai tok. Masalah hutang jangan sama istri. Ngobrol hutang itu sama kiai biar cepat lunas. Siap ya? Siap. Ngobrol yang baik, Bu. Kalau bahasa Jawa, kalau di tradisi Jawa itu ada bebasan. Perempuan istri ngomong sama suami itu dengan bahasan kromo inggil. Dalem nggih ngoten. Sebisa mungkin kalau orang Jawa basa kromo. Kalau bukan Jawa berarti ngomong yang suaranya perempuan itu di bawah suara suami. Dek, iya mas, di bawahnya. Dek, ya. Wah. Makanya teman-teman, ini khusus, ini rahasia, tertutup ya ini ya. Oke, ini rahasia. Ada satu pesan dari para ulama bagi yang masih belum punya istri, jangan nikahi 3 wanita. 1, jangan nikahi wanita yang berambut pirang. Pirang bercabang. Itu ciri wanita durhaka. Tekomah langsung ilonan ini. Makanya rambut itu aib. Rambut itu aurat. Satu helai rambut terlihat itu Anda sama halnya menunjukkan keburukan Anda kepada orang lain. Maka sebisa mungkin rambut itu ditutup. Kenapa wanita yang berambut pirang dan bercabang tidak boleh dinikah? Karena merawat dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi merawat suami. Mosok kok sampai rambutnya abang bercabang, tumonen pisan Pak. 1. Makanya kalau ingin aib Anda tidak ketahuan laki-laki, tutup yang rapet, jangan sampai ada satu helai rambut yang terlihat laki-laki. Yang kedua, jangan nikahi wanita yang suka lungguh seperti anjing. Nek ngarani lungguh ason-ason. Ngene lho. Praktek no Pak Eko. Ah, lungguh ason-ason. Belum paham lungguh ason-ason. Pak Eko maju, Pak Eko. Lungguh ason-ason Pak Eko. Jangan nikahi wanita yang suka duduk seperti ini. Kenapa? Menghargai dirinya saja nggak ngerti, apalagi menghargai suami. Wah, langsung duduk, langsung ditoto langsung. Yang ketiga, jangan nikahi wanita yang ketika berjalan ngentek no sandal. Srek. Kakinya tidak diangkat. Itu dikasih sandal kuda saja masih habis itu Pak. Karena apa? Wanita yang seperti itu berarti suka menarik perhatian laki-laki. Kalau sekarang itu mungkin jadi kinayah. Wanita-wanita yang suka cekrek terus dikasih musik joget-joget itu jenenge apa? Lah wis kuwi termasuk Pak. Jangan nikahi wanita-wanita yang seperti itu. Ngenes uripmu. Terus bagaimana laki-laki yang tidak boleh dinikahi? Rahasia. Karena saya bagian dari laki-laki. Oke. Nikah itu mudah. Yang pertama hifdzul lisan. Untuk mencapai keluarga bahagia, mulut dijaga. Ngomong yang baik, ngomong yang benar, jangan terlalu serius. Karena banyak wanita yang bisa ngomong baik sama orang lain, iso ngomong apik karo wong liya, tapi gak iso ngomong apik karo bojone dhewe.
banyak sama orang lain, masya Allah, nek basa kromo, masya Allah. Pak Camat ajeng teng pundi Pak Camat? Solihah ketoke. Tapi sama suaminya sendiri, masya Allah, nyentak. Pak, masya Allah. Sampai kadang saya itu kasihan, Pak. Semua yang dilakukan laki-laki, yang dilakukan suami itu salah. Kalau di desa biasanya mau ambil cangkul atau mau ambil tas jadi guru, umat, Pak. Kok umat toh, Pak? Timbang umat dilokke langsung nyandak piring. Ambil piring, ambil sendok. Anakmu ben sarapan dhisik. Dek. Anakmu lo ben sekolah dhisik aja diganggu. Iya, Bu, iya. Wes. Anak-anak sudah pergi sekolah. Lagi imbuh plek aja akeh-akeh. Ya Allah, ya Allah. Laki-laki yang seperti ini ngapunten. Lemu yo ora iso, Pak. Gemuk saja nggak bisa. Nggak kurus. Perut kurus, badan kurus, hanya kepala saja yang besar. Terus sama teman-temannya dijuluki, "Wilo ndas beduk." Saking gedene sirahe awake kur. Ngapunten, tolong ngomong yang baik. Bapak juga begitu. Karena omongan itu, kemuliaan seseorang, hinanya seseorang itu tergantung omongannya, tergantung apa yang keluar dari mulutnya. Ngapunten, Pak, kalau makanya ada 13 bohong, yang kebohongan ini sebenarnya dosa, tapi untuk 13 kebohongan tidak berdosa. Di antaranya yaitu berbohong kepada istri. Jangan salah paham. Misalkan istri masakannya asin, kita bilang enak, itu enggak dosa. Ki piye bahasane? Karena ada laki-laki yang menuntut untuk istrinya bisa masak. Ngapunten teman-teman SBC, kalau ingin istri masakannya enak, sampai mati sampean kecewa. Kalau makan bareng dimasakan istri najan pedes asin, piye Pak? Sip. Tapi di luar jajan lagi, biar nggak kecewa. Ditekakno koki, dibelikan resep masakan, badi geger. Cukup berbohong saja nggak apa-apa. Berbohong untuk memuji istri itu diperbolehkan. Pak, sejak menikah karo aku tambah gendut Pak yo, aku tambah gendut Pak yo. Kata siapa? Sampean itu nggak gendut dek, semok. Bedanya tipis. Asalnya kuliah di Malang, suasana batu yang dingin. Di Malang itu wong elek kaya apa ndak burus, Pak. Karena apa? Suasananya dingin, udaranya sejuk, oksigennya maksimal, sehingga kerut-kerut wajah itu nggak ada yang rapet, Pak. Nanti pulang istrinya kaget semuanya, Pak. Kok tambah kenceng kabeh ya? Pulang nikah diajak di Bojonegoro yang panas, ndak ireng. Mas, aku tambah ireng Mas yo, tambah ireng yo, aku tambah ireng yo. Wong Komalan kuning saya kini Jonegoro ireng Mas yo. Kata siapa Dek? Sampai niku nggak muda ireng, hanya tambah manis saja. Bedanya tipis. Iku jenenge hifdzul lisan, menjaga mulut yang baik, menjaga lisan yang baik. Yang kedua, bahasanya Rasulullah yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Kalau ingin keluarga bahagia, maka cukup
Suami ketemu istri guyon, senyum. Istri ketemu suami pinter guyon, suami ketemu istri pinter guyon, suami istri, ayah ibu ketemu anak-anak pinter guyon. Keluarga bahagia itu keluarga yang pinter guyon. Karena banyak laki-laki yang pinter guyon sama orang lain, tapi sama istrinya nggak pinter guyon, Pak. Oh. Wes. Di demo suwe-suwe iki, Pak. Di warung kopi, di perapatan ngobrol guyon lekek karo kanca-kancane, guyon neng embong guyon, bojone liwat meneng cebong kok bojoku liwat. Ciri khas keluarga bahagia adalah keluarga yang pinter guyon. Makanya tolong pulang dari Kawah Chandra di Muka ini, pulang dari GWU ini, nanti tolong yang biasanya nggak guyon sama suami, nggak guyon sama istri, tolong nanti masuk kamar langsung guyon. Nanti anaknya kaget, bapak ibu dari Malang kok beda ya, guyon terus. Yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Kita harus pinter guyon sama suami istri sama anak-anak.